antara lain itu seperti cemas tidak naik kelas atau cemas tidak akan lulus. Jadi untuk itu saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kalian berupa temanya itu kecemasan akademik. Nah, tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian mampu mengenali dan mengelola kecemasan akademik, di antara lain itu takut tidak naik kelas atau tidak lulus, dengan strategi berpikir positif, pengambilan keputusan rasional, dan pengelolaan emosi yang sehat. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kita berdoa dulu kan, supaya kegiatan kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan tentu kalian bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Baik. Siapa? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau memimpin doa? Dua. Angkat tangan. Kalau tidak ada yang mau, saya tunjuk. Oke. Siapa namanya? Salsa. Baik. Silakan Salsa. Kalian bosan tidak? Bosan? Baik, jadi kita akan melakukan ice breaking agar kalian tidak gugup, tidak bosan, terus bisa semangat dalam menjalani kegiatan kita hari ini. Jadi ice breaking ini dinamakan dengan ice breaking rantai emosi. Jadi adik-adik silakan membagi dirinya dalam 3 kelompok. Kalian ada berapa orang? Kalian ada 27 ya? Coba dari itu hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. 1. Oke, baik. Jadi yang menyebutkan nomor 1 silakan berbaris ke sini. Nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Jadi nanti ada 3 emosi yang akan kakak bagikan kepada kalian.
Nah, pertanyaan pertama itu, kapan terakhir kali kamu merasa cemas tentang nilai atau kenaikan kelas? Tadi kan sudah dijawab, ada yang bilang tadi, ada yang bilang kemarin, ada yang bilang minggu lalu. Nah, silakan diperhatikan, di situ ada lampiran kedua lembar kerja peserta didik. Silakan dibuka. Yang lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada refleksi awal. Silakan teman-teman jawab pertanyaan yang ada di situ. Di situ apa yang kamu rasakan? Tadi kan sudah menjawab, bukan? Ada yang bilang merasa cemas itu terakhir kali kemarin, ada yang tadi, ada yang minggu lalu. Nah, ada pertanyaan, apa yang kamu rasakan saat merasakan cemas tersebut? Silakan dijawab di kertasnya. Oke? Apa yang kamu rasakan? Panik kah? Gugup kah? Gemetar kah? Lembar kerja peserta didik ya, silakan dijawab. Silakan dijawab pertanyaan pertama yang ada di refleksi awal. Nanti satu-satu ya. Pertanyaan pertama yang ada di situ, apa yang kamu rasakan saat merasakan cemas? Gemetar, gugup, takut, atau jantung berdebar-debar? Silakan dijawab. Bisa satu saja jawabannya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada lagi pertanyaan. Apa yang kamu pikirkan saat merasakan cemas? Apa yang kamu pikirkan saat merasakan cemas? Silakan ditulis lagi, jawab lagi. Apa yang kamu pikirkan saat merasakan cemas?
yang bagian refleksi awal saja ya yang dijawab. Analisis diri nanti. Oke. Nah, kalian sudah menjawab apa yang kamu rasakan saat cemas, apa yang kamu pikirkan saat merasakan perasaan cemas tersebut. Nah, pasti dari kalian ada yang beragam menjawab, ada yang menjawab merasa dukung saat merasakan cemas, jantung berdebar-debar. Terus yang dipikirkan saat itu adalah mungkin takut tidak naik kelas, takut nilainya tidak bagus atau jelek. Pasti kalian ada bermacam-macam jawaban, perasaan, emosi yang muncul karena perasaan cemas tersebut. Nah, sebenarnya apa sih perasaan cemas tersebut? Itu disebut kecemasan apa yang kalian rasakan itu. Nah, adik-adik, perasaan yang kalian rasakan saat cemas tentang nilai, cemas tentang tidak naik kelas atau tidak lulus itu dinamakan kecemasan akademik. Nah, seperti yang ada di atas, kecemasan akademik adalah perasaan takut, khawatir atau gelisah yang muncul karena tugas sekolah, nilai, ujian, perjalanan kelas atau keputusan. Nah, misalnya siswa merasa bagaimana kalau saya tidak naik kelas atau bagaimana kalau saya tidak lulus. Nah, dampak dari kecemasan akademik tersebut yaitu konsentrasi belajar bisa terganggu, prestasi dan kenyamanan di sekolah bisa saja menurun. Nah, pasti setelah kalian mengetahui apa itu kecemasan akademik, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih penyebab kecemasan akademik tersebut? Nah, penyebab dari kecemasan akademik tersebut ada 4, seperti yang ada di atas. Yang pertama itu perasaan belum siap menghadapi ujian atau kenaikan kelas. Nah, biasanya kan kalian itu kalau akan ujian, kalian sudah melewati ujian kan di SD. Nah, pasti sebelum ujian itu kalian merasa cemas. Apa ya dibilang kalau di Makassar, dumba-dumba kan? Dumba-dumba hatinya dan jantungnya karena mau ujian. Nah, itu biasanya disebabkan karena apa? Kalian khawatir karena kalian itu belum siap. Kalian belum siap menghadapi ujian yang akan kalian hadapi nanti. Sehingga itu menyebabkan kecemasan akademik. Nah, penyebab yang kedua itu adanya tuntutan dari orang lain seperti orang tua atau guru. Pasti biasanya orang tua kalian itu menuntut atau meminta kalian supaya nilaimu harus sempurna, bukan? Ataukah kau harus lulus dengan nilai baik, atau bisa saja kamu harus ranking 1, kan? Itu biasanya adanya tuntutan dari orang tua menyebabkan kalian merasa tertekan sehingga menyebabkan kecemasan akademik. Nah, penyebab yang ketiga itu membandingkan diri sendiri dengan teman yang kemampuannya lebih baik. Siapa di sini yang biasanya insecure atau merasa lebih bodoh atau tidak mampu dari temannya yang lain? Banyak ya. Nah, ketika kalian membandingkan diri sendiri dengan pencapaian atau kemampuan dari temannya yang lain, itu bisa saja menyebabkan kecemasan akademik. Penyebab yang keempat itu adalah pola pikir negatif tentang diri sendiri. Nah, biasanya kalau kalian itu berpikir saya bodoh, saya tidak bisa menjawab soal itu, saya tidak mampu karena soalnya terlalu susah. Nah, itu bisa juga menjadi penyebab dalam kecemasan akademik. Nah, ada beberapa tanda-tanda kecemasan akademik yang tarafnya itu mulai mengganggu. Sebenarnya adik-adik, kecemasan akademik itu normal kalian rasakan. Bukan hanya kalian yang merasakan, kakak juga pernah merasakan.
jika mulai mengganggu itu bagaimana? Apakah akan berakibat buruk untuk diri kita sendiri ataukah tidak? Nah, tanda-tanda kecemasan akademik mulai mengganggu itu, yang pertama, sulit fokus ketika belajar atau guru menjelaskan. Siapa di sini yang saat gurunya menjelaskan itu sulit fokus atau kadang tidak paham dengan apa yang disampaikan gurunya? Banyak ya. Nah, kalau kalian merasa seperti itu berarti perhatian? Iya. Perhatian? Iya. Nah, kalau kalian merasa sulit fokus ketika kalian merasakan ciri-ciri seperti itu, bisa saja kalian sudah mengalami yang namanya kecemasan akademik. Tanda-tanda yang kedua itu sering menunda-nunda belajar karena takut tidak bisa. Siapa yang biasa seperti itu? Merasa tugasnya terlalu susah, merasa dia tidak bisa mengerjakan tugas tersebut, sehingga berpikir, nanti tidak bekerja atau tidak mau bekerja itu sekali, nanti tunggu selesai baru bekerja. Siapa yang biasa begitu? Oke, nah kalian perlu hati-hati ya, bisa saja kalian mengalami kecemasan akademik. Tanda yang ketiga itu tidur malamnya kurang nyenyak karena terus memikirkan nilai atau ujian. Siapa yang biasa begitu, pikir-pikir nilainya bagus kan, nilainya banyak ya. Tanda yang keempat itu sering muncul pikiran negatif seperti saya pasti gagal atau saya bodoh. Siapa yang biasa berpikir seperti itu? Oke. Siapa yang sudah memiliki 4 tanda? Baik, tanda yang terakhir itu semangat belajarnya menurun atau bahkan muncul keinginan untuk menyerah. Siapa yang malas belajar atau malas pergi sekolah? Ya, adik-adik, kalian perlu hati-hati ya. Kalau kalian sudah memiliki 5 tanda di atas, itu artinya kalian itu sudah mengalami yang namanya kecemasan akademik. Nah, jika kalian sudah mengalami kecemasan akademik, ada beberapa tips untuk menangani kecemasan akademik. Yang pertama itu, ubah pikiran negatif menjadi positif. Seperti jika pikiran negatifnya itu seperti saya takut tidak naik kelas, kalian bisa mengubahnya menjadi saya bisa naik kelas kalau saya mulai belajar atau minta bantuan. Contoh yang kedua itu pikiran negatifnya itu seperti nilai saya jelek, berarti saya gagal atau saya bodoh. Kalian itu bisa merubah pikiran negatif tersebut menjadi nilai saya jelek, berarti saya belum berhasil. Saya akan belajar lebih giat lagi. Nah, selain tips di atas, ada beberapa strategi juga untuk menangani kecemasan akademik. Nah, yang pertama, kalian harus buat jadwal belajar yang realistis atau sesuai dengan diri kamu. Jadi, silakan kalian membuat jadwal belajar yang nyaman untuk kalian. Misalnya, dalam sehari, kalian bisa membuat jadwal belajar misalnya 30 menit sehari, mau pulang sekolah kah atau malam. Setidaknya kalian punya keinginan untuk belajar, punya waktu untuk belajar minimal 30 menit dalam sehari. Nah, strategi yang kedua itu silakan gunakan teknik relaksasi sederhana seperti tarik nafas, buang perlahan. Seperti itu teknik relaksasi sederhana. Dan saat kamu melakukan teknik relaksasi tersebut, silakan bayangkan adik-adik sudah naik kelas dan berhasil mencapai nilai yang memuaskan. Strategi yang ketiga itu kalian perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi ini kan sebentar lagi kalian ujian kan.
belajar dengan baik agar soal-soal yang ada di ujian nanti bisa kalian jawab dengan baik. Strategi yang keempat itu, jika kalian merasa kesulitan dengan belajarnya atau ada yang tidak dipahami, silakan minta bantuan kepada guru. Ibu, ini saya tidak mengerti, bisa dijelaskan lagi. Ataukah bisa kalian minta bantuan kepada teman kalian yang lain untuk menjelaskan lagi materi yang sudah dijelaskan yang kalian tidak pahami ya. Yang kelima itu, silakan rayakan kemajuan atau keberhasilan kecil. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah bisa mengatasi kecemasan akademik, kalian bisa melewati ujian nanti dengan baik, mendapatkan nilai yang baik nanti, kalian bisa merayakan kemajuan atau keberhasilan tersebut dengan kecil-kecilan, seperti kalian beli es krim atau pergi jalan-jalan. Nah, kalau kalian melakukan hal tersebut, bisa saja itu memotivasi diri kalian untuk melakukannya lagi menjadi lebih baik di kedepannya. Nah, yang keenam itu, berpikir bertahap, jangan langsung memaksa untuk sempurna. Nah, kalau kalian berpikir misalnya hari ini kalian mendapatkan nilai 50. Misalnya ya, kalian berpikir hari ini kalian mendapatkan nilai 50. Terus kalian ingin langsung sempurna, misalnya besok saya ini langsung dapat nilai 100. Itu kurang tepat ya caranya. Kalian tidak perlu memaksa diri kalian untuk sempurna. Silakan kalian mulai perlahan-lahan. Misalnya hari ini kamu dapat 50, silakan bertahap. Misalnya besok nilai saya bisa bertambah 10 menjadi 60. Terus di kesempatan selanjutnya nilai kalian lagi bertambah 10 menjadi 70. Jadi jangan langsung memaksa diri kalian untuk sempurna, karena kesempurnaan itu tidak diraih secara instan. Itu bertahap. Nah, itu tadi macam-macam tanda-tanda kecemasan akademik, apa itu kecemasan akademik, dan bagaimana cara menangani atau mengatasi kecemasan akademik. Nah, kesimpulannya, kecemasan bukanlah musuh yang harus dihindari sama sekali, tetapi sinyal bahwa kita butuh persiapan. Nah, dengan strategi yang tepat dan pikiran yang positif, siswa bisa menghadapi tantangan akademik dengan lebih percaya diri. Nah, jadi sekarang silakan lihat LKPD-nya lagi, lembar kerja peserta didik. Di situ di bagian H, analisis diri, yang tabel. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan apa itu kecemasan akademik, tanda-tandanya, dan bagaimana mengatasinya. Jadi silakan pada lembar kerja peserta didik yang pada bagian tabel, di situ analisis diri, silakan merenungkan. Di situ ada sumber kecemasan, terus ada dampaknya bagiku dan cara mengatasinya. Silakan adik-adik mengisi tabel tersebut sesuai dengan diri kalian. Misalnya sumber kecemasan kalian itu biasanya dari apa? Jika di sekolah, oke? Sumber kecemasan kalian itu biasanya dari apa jika di sekolah? Apakah nilai kalian jelek, kurang bagus,
ataukah silakan dijawab yang di tabel. Silakan menuliskan sumber kecemasan kalian biasanya yang ada di sekolah yang membuat kalian cemas secara akademik. Apakah dari nilai ataukah tuntutan orang tua? Terus di sampingnya itu apa dampaknya bagi kalian ketika mengalami kecemasan tersebut? Apakah kalian sulit tidur? Ataukah merasa gugup, tidak percaya diri, atau apa? Silakan jawab sesuai dengan diri kalian. Terus, menurut kalian, ketika kalian merasakan perasaan cemas tersebut, bagaimana cara kalian mengatasi? Menurut kalian, biasanya cara kalian mengatasi rasa cemas tersebut itu bagaimana? Sudah? Tunggu ya, tabel pertama dulu. Satu dijawab, adanya dijawab semua. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bingung? Kalau ada yang tidak tahu atau bingung, silakan ditanyakan ya. Sudah? Nah, terus silakan dibalik lembar kedua di bagian I, yaitu ubah pikiran negatif. Nah, tadi kan kalian sudah menuliskan sumber kecemasan kalian, terus apa dampaknya bagi kalian. Tadi juga kalian sudah mendengarkan materi bagaimana cara mengubah pikiran negatif menjadi positif. Jadi sekarang pada tabel kedua itu yang ada pada bagian I, silakan kalian tuliskan pikiran negatif yang biasanya muncul saat kalian merasa cemas. Silakan menuliskan pikiran negatif yang biasanya muncul saat kalian merasa cemas. Misalnya kalian cemas karena nilai, terus pikiran negatif kalian yang muncul itu, saya takut nilai saya jelek atau kurang bagus. Setelah kalian menuliskan pikiran negatif, silakan di sampingnya, silakan kalian ubah pikiran negatif kalian itu menjadi pikiran positif. Silakan diubah menjadi pikiran positif. Misalnya tadi seperti saya takut nilai saya jelek. Silakan kalian ubah pikiran negatif itu menjadi saya akan belajar lebih giat lagi agar nilai saya menjadi lebih baik.
Kalau tidak bisa 3, 1 saja boleh. Kira negatifnya itu dalam bentuk kalimat. Saya kasih gambar. Tidak apa-apa. Silakan buat pikiran itu jadi positif. Silakan jawab. Sudah. Oh ya, jangan lupa dilihat nomornya ya. Baik, selanjutnya silakan lihat di bawahnya di bagian B, yaitu rencana aksi pribadi atau action plan. Nah, di situ petunjuknya tuliskan langkah-langkah kecil yang akan kamu lakukan minggu ini agar belajar terasa lebih tenang dan efektif. Coba silakan dituliskan langkah-langkah apa yang ingin kalian lakukan pada minggu ini agar proses belajar kalian di sekolah atau di kelas itu bisa tenang atau efektif tanpa menimbulkan rasa cemas. Silakan ya, ini yang ada pada bagian D. Rencana aksi pribadi. Ada yang bingung, ada yang merasa kesulitan, silakan bertanya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Silakan tulis 1 saja. Kalau tidak bisa 3. Tidak apa-apa ya, penting ada.
artinya merasa semangat atau termotivasi, senang, sedih, marah. Silakan tuliskan berdasarkan diri kalian. Iya. Kalau sudah, bawahnya yang terakhir, komitmenku untuk minggu ini adalah apa? Silakan dijawab refleksi akhirnya. Rencana untuk minggu depan apa? Sabar ya, satu-satu. Sudah? Siapa yang belum angkat tangan? Sabar, tenang. Ya halo. Sudah? Baik. Sekarang di sini ada pertanyaan di atas. Apa yang kamu pelajari dari rasa cemasmu hari ini? Silakan angkat tangan. Jawab saja, ada terserah. Apa yang kalian pelajari dari rasa cemasmu hari ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa yang kamu pelajari dari rasa cemasmu hari ini? Silakan, apa namanya? Silakan berdiri Sabrina. Oke. Silakan jawab baik-baik teman-teman.
Hey.